Ya, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 sebagai aturan terbaru kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Melalui peraturan baru tersebut, devisa hasil ekspor Indonesia berpotensi meningkat sebesar 80 miliar dolar Amerika di sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penyimpanan devisa hasil ekspor atau DHE di dalam negeri. Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, serta perikanan memiliki kewajiban untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100% dalam sistem keuangan nasional melalui rekening khusus. Sementara untuk sektor migas, penyimpanan DHE tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023. Presiden Prabowo mengungkapkan pasca pemberlakuan PP Nomor 8 Tahun 2025, devisa hasil ekspor Indonesia berpotensi untuk meningkat hingga sebesar 80 miliar dolar Amerika. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Adapun bagi eksportir yang tidak mematuhi PP Nomor 8 Tahun 2025 maka akan diberlakukan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan dimulai pada 1 Maret 2025 dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam wajib disimpan di dalam negeri selama 12 bulan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar? Halo, baik Mas. Baik, terima kasih Pak Rizal atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga sudah bergabung ini Pak Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Halo Pak Tungkot, apa kabar? Baik Pak Mas Rizal. Baik. Mas Pras ya. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu nih Pak Rizal. Bagaimana Anda melihat begitu terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang selama ini memang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kewajiban simpan DHE. Apakah pelaksanaan tersebut yang diatur dalam aturan itu sudah berdampak signifikan lah bagi perekonomian Indonesia? Baik, ya mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita lihat ya cadangan devisa ini kan, devisa sendiri itu aset negara ya berupa mata uang gitu ya, baik mata uang asing terutama emas dan juga beberapa surat berharga yang memang dititip oleh Bank Indonesia lah yang simpan. Untuk apa? Ya penyangga stabilitas ekonomi. Nah, ternyata kalau kita lihat dari mana sebenarnya asal-usulnya, mungkin harus menyamakan devisa itu ya. Cadangan devisa itu, yaitu dari DHE salah satunya. Dan memang DHE ini atau devisa hasil ekspor ini memberi kontribusi paling besar ya terhadap cadangan devisa negara. Dan kalau kita lihat, kemudian setelah DHE juga investasi asing, kemudian pinjaman luar negeri, kemudian ada remitansi tenaga kerja dan juga pariwisata serta ekspor jasa dan ekonomi industri. Cadangan emas itu sendiri. Nah, kalau kita lihat meskipun mencatat surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar US dollar Januari 2025. Tapi kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor sebesar 2,7% year-on-year dibandingkan peningkatan ekspornya itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat defisit perdagangan dengan Cina juga meningkat ya 1,4 miliar US dollar yang didorong oleh impor mesin, peralatan mekanis dan juga equipment yang lain. Dan ini menunjukkan apa? Surplus yang terjadi sifatnya sangat sementara ya, kemudian juga sangat rapuh gitu ya, dan tidak mencerminkan penguatan ekspor yang kuat.
Dan apalagi kalau kita lihat capaian dari pertumbuhan ekonomi di 2020. Artinya apa? Sekitar 28% total ekspor Indonesia itu berasal dari komoditas utama seperti bara, kemudian juga besi dan baja, serta CPO. Nah, namun tentu kalau kita bicara ekspor komoditas ini menunjukkan penurunan baik di volume maupun di nilainya akibat harga yang volatil ya di level global. Nah, bagaimana dengan implementasi ini? Ya, dengan mewajibkan ekspor atau juga eksportir ini agar DHE ini 100% ya, di Bank Indonesia selama 12%. Oke. Sudah 12 bulan. Iya. Artinya apa? Artinya kalau ini kemudian untuk memperkuat cadangan devisa, maka ini punya potensi akan memberikan beban bagi industri yang sangat tergantung pada ekspor bahan baku maupun impor itu sendiri. Nah, sehingga akan berpotensi memunculkan risiko ketidakpuan manakala tidak disertai instrumen keuangan yang menarik bagi para ekspor. Pak Rizal. Baik, nah kita ke Pak Tungkot nih. Lantas bagaimana Pak Tungkot benarnya saat ini kalau kita bicara mengenai salah satu industri yang juga melakukan eksportasi ke luar negeri, begitu bagaimana update-nya seperti saat ini untuk industri kelapa sawit di Indonesia, kemudian sejauh mana sih kontribusi ekspor sawit terhadap perekonomian Indonesia nih? Silakan Pak Tungkot. Baik, terima kasih Mas Pras. Ya. Dalam 5 tahun terakhir ini kita, maksudnya industri sawit kita itu sudah menyumbang devisa ekspor itu rata-rata 30 miliar dolar per tahun. Oke. Jadi kalau 5 tahun ini berarti sekitar 150 miliar dolar akumulatif gitu ya. Nah, berapa besar ini dalam neraca perdagangan kita? Kalau kami sudah menghitung itu, kalau ekspor sawit ini dan produk turunannya tentunya ini tidak ada, maka kita akan tetap menderita defisit trade, gitu ya. Ya, defisit neraca perdagangan kita akan defisit gitu. Jadi untunglah ada sawit ini sehingga neraca perdagangan kita menjadi surplus dan selama 5 tahun ini kita menikmati surplus itu, gitu. Nah, pertanyaannya adalah di mana ini surplus devisa ini? Nah, ini kalau kita lihat itu akumulatif 5 tahun aja itu ada hampir 150 miliar dolar. Kalau kita lihat perubahan cadangan devisa negara itu nggak terkait gitu ya. Jadi bahwa ada dugaan bahwa hasil ekspor sawit dan juga mungkin produk lain itu tidak semuanya masuk dalam sistem perekonomian, itu mungkin ditunjukkan oleh angka-angka tersebut. Nah, idealnya hasil ekspor itu masuk dalam sistem perekonomian. Ya. Jadi devisa dalam bentuk valuta asing itu masuk ke dalam perbankan domestik, kemudian melalui mekanisme perbankan itu akan diputar dan memberikan kredit kepada perekonomian domestik. Itu berarti apa? Devisa hasil ekspor itu menjadi injection gitu, darah segar bagi perekonomian sehingga volume perekonomian domestik itu makin lama makin besar. Inilah yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau capai pertumbuhan ekonomi 8%, ya salah satunya adalah devisa hasil ekspor ini bukan hanya untuk sawit tapi juga untuk komoditi yang lain itu harus masuk dalam sistem perekonomian untuk memberikan tambahan darah segar setiap hari, setiap tahun gitu ya. Sehingga volume perekonomian kita makin besar, maka kue ekonomi yang diciptakan oleh perekonomian juga akan makin besar, baik itu kesempatan kerja, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan gitu ya. Itulah kaitannya antara devisa hasil ekspor itu dengan perekonomian. Nah, ini yang dikoreksi oleh PP 8 tahun 2025 memastikan PPI tersebut kalau saya baca itu memastikan bahwa hasil ekspor kita itu masuk dalam sistem perekonomian nasional. Jadi kalau nggak masuk nggak ada gunanya kita mengekspor, ya nggak ada gunanya kita mengekspor gitu. Justru ketika hasil ekspor itu masuk ke dalam sistem perekonomian, disitulah Indonesia menikmati apa artinya eksportir sawit terbesar di dunia. Nah itu dia. Lantas bagaimana dengan 12 bulan yang selama ini ditetapkan begitu? Apakah nanti yang diharapkan adalah insentif juga pada saat kita membutuhkan dana begitu terkait dengan likuiditas dari perusahaan-perusahaan eksportir khususnya CPO di dalam negeri? Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Tungkot, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kembali kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan fleksibilitas dari penggunaan DHE SDA atau devisa hasil ekspor sumber daya alam yang disimpan di dalam negeri. Ya, ini dia, eksportir bisa menukar ke rupiah di bank penyimpan DHE untuk operasional bisnis, kemudian eksportir bisa membayar kewajiban pajak atau PNBP menggunakan valuta asing. Eksportir bisa membayarkan dividen dalam bentuk valuta asing, kemudian pembayaran pengadaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal dengan menggunakan valuta asing, serta pembayaran kembali atas pinjaman barang modal dengan menggunakan valuta asing. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, kemudian juga Pak Tungkot Sipayung, beliau adalah Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Baik, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas kalau kita lihat dengan likuiditasnya nih, Pak Tungkot, lantas seperti apa begitu? Apakah benar-benar akan efektif tadi dengan beberapa hal yang sudah disampaikan, fleksibilitas dari DHE sumber daya alam ini, atau memang akhirnya ini pun masih menjadi perbincangan hangat juga nih di kalangan pelaku usaha CPO di dalam negeri, Pak Tungkot? Baik, ini kan yang saya katakan tadi idealnya semua hasil ekspor itu masuk dalam sistem perekonomian melalui mekanisme perbankan. Ya. Dan itu kelihatan dalam perubahan cadangan devisa di Bank Indonesia. Gitu. Nah, apakah ini mengganggu cash flow perusahaan untuk sawit? Enggak, gitu ya. Ini saya yakin tidak mengganggu. Okay. Sawit ini kebetulan dia punya cash flow kan tiap minggu nih. Ya, bahkan ya rata-rata setiap bulan lah gitu. Itu uang uang segar masuk terus gitu kan dari hasil panen. Gitu. Nah ini kan memperbaiki dan juga menjamin adanya cash flow-nya perusahaan itu. Kalaupun dia misalnya kurang gitu kan dia bisa misalnya menyediakan meminjam bank ke perbankan kan. Nah selama ini ya untuk modal kerja maupun investasi ini kan perusahaan-perusahaan sawit juga itu menggunakan dana kredit bank kan. Nah yang menjadi persoalan adalah suku bunga tinggi daripada pinjaman ini itu seringkali menghambat daripada dunia usaha ini. Nah, setelah kita lihat ini, tampaknya ada kaitan antara masuk atau tidaknya DHE itu ke dalam sistem perekonomian dengan suku bunga yang ada di Indonesia. Gitu kan. Okay. Kok bisa lebih mahal daripada Malaysia dengan negara lain. Gitu kan. Jadi ini adalah sekali lagi saya katakan PP 8 itu yang mewajibkan ya seluruh hasil ekspor itu masuk dalam sistem perekonomian. Barangkali menjadi solusi yang kita harus lihat gitu ya, baik itu bukan hanya soal cadangan devisa tapi juga menyediakan cash di dalam negeri, menyediakan kredit yang lebih murah di dalam negeri sehingga roda gerak perekonomian ini akan lebih bagus ke depan begitu. Baik. Nah, Pak Rizal, lantas seberapa positif kalau memang ini akhirnya belit ditetapkan mulai 1 Maret 2025? Apakah benar-benar akan bisa mendukung likuiditas falas juga di dalam negeri, kemudian bisa mendukung juga perekonomian nasional, penguatan cadangan devisa kita misalnya? Ya, kita berharap ya kebijakan ini kan berjalan dengan baik gitu ya. Dan tentu akan memperkuat cadangan devisa, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan juga menjaga tatanan ekonomi nasional. Oke. Dan namun kita juga mesti mengantisipasi munculnya sejumlah potensi risiko yang tentu ini juga menjadi tantangan dan kebijakan. Setidaknya akan ada dampak positif ya terhadap perekonomian, misalnya stabilitas rupiah. Tadi disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Tungkot ya, bagaimana DHE ini bisa masuk ke dalam sistem perekonomian melalui perbankan. Dan juga bagaimana perbankan ini bisa memotori ya yang selama ini justru terjadi bottleneck terhadap sektor real gitu ya. Dan ini saya kira harus mendriving kinerja dari industri ya realnya gitu ya. Dan DHE ini gitu ya, kita berharap permintaan terhadap rupiah ya pada saat disimpan di dalam negeri semakin meningkat ya, sehingga kurs kita menjadi jauh lebih kuat. Kemudian cadangan devisa juga akan menjadi semakin kuat. Okay. Ya. Dan kita juga harapannya cadangan devisa yang besar ini kan akan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan kurs, apalagi misalnya kebijakan-kebijakan di tahun ini tentu akan cukup agresif ya berkaitan dengan kebijakan global dan juga ketidakpastian bisnis juga masih
sangat berpengaruh. Dan tentu tadi suku bunga, pemerintah harus membangun suku bunga yang kompetitif bagi para pelaku usaha di sektor real yang bisa mendriving DHI ini. Tadi saya kira fleksibilitas itu betul-betul harus berjalan gitu ya. Jangan sampai nanti justru implementasinya justru malah lebih ketat dan para pelaku usaha di terutama eksportir maupun importir ini justru malah kesulitan gitu ya. Untuk itu perlu ada instrumen perbankan yang memang fleksibel, yang melibatkan perbankan lokal misalnya ya, dan juga bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang sangat kompetitif dan juga bisa terjangkau. Saya kira itu menjadi catatan ya positifnya begitu ya apabila berjalan. Tapi kalau kemudian bagaimana kalau bottleneck-nya ini tidak diselesaikan, maka ya menyelesaikan bottleneck ini saya kira menjadi krusial di dalam implementasi kebijakan. Ya, Pak Rizal, lantas bagaimana dengan reward punishment juga yang diberikan pemerintah dengan penerapan DHE SDA baru ini? Begitu ada insentif yang diberikan bagi mereka yang patuh, kemudian juga ada semacam sanksi penangguhan layanan ekspor begitu bagi mereka yang tidak patuh. Ya, saya kira para eksportir kalau sosialisasinya bagus, ya advokasinya juga sangat rasional, bahkan akan memperkuat dan juga memperlebar bisnis mereka. Saya kira tidak akan demikian begitu ya. Tapi kalau kemudian proses itu tidak optimal, maka ya akan terjadi itu. Memang ya akan terjadi ya namanya juga peluang gitu ya. Akan terjadi ruang-ruang yang memang tanda kutip tidak mengikuti aturan ya. Tentu saya kira pemerintah juga mesti yang bijaksana begitu ya berkaitan dengan ini. Nah, saya kira skema insentif ya bukan paksaan ya. Itu saya kira penting gitu ya. Kan nakut-nakutin. Nah, ini nanti malah jadi bumerang bagi para eksportir dan importir itu sendiri. Dan pemerintah mestinya menawarkan insentif bunga tinggi untuk DHE yang disimpan di dalam deposito domestik misalnya gitu, atau juga misalnya dengan kebijakan bertahap ini juga tentu ya ada yang 12 bulan kemudian diberikan list misalnya boleh kurang 12 bulan ya masa simpannya misalnya ya bagi beberapa eksportir importir tertentu karena mungkin nggak sanggup ya operasional dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kebutuhan produktif ini terutama DHE ini jika digunakan investasi di dalam negeri misalnya ya, dan juga pembayaran kartu strategisnya, ya, terutama bagi eksportir dan importir yang notabene cash flow-nya sangat dinamis dan juga sangat indeks. Gitu. Saya kira perlu ada implementasi yang sangat bijak gitu ya agar pelaku usaha ekspor impor ini gitu tidak melakukan tanda kutip tadi tidak patuh terhadap kebijakan ini. Oke, Pak Rizal. Nah, Pak Tungkot, lantas bagaimana dengan reward punishment yang sudah disiapkan begitu oleh pemerintah terkait dengan penerapan DHE SDA ini begitu? 100% disimpan selama 12 bulan. Singkat saja, silakan. Sebetulnya kalau kenapa pelaku usaha enggan menyimpan DHE itu di dalam perbankan domestik? Itu banyak faktor ya. Satu juga adalah ada kekhawatiran soal kepastian investasi dalam negeri, soal risiko dan macam-macam. Jadi makanya ada pemerintah membuat itu ada punishment dan reward gitu. Tapi selain itu, ini pemerintah dengan dunia usaha saya pikir harus duduk bersama-sama. Pemerintah harus memberikan moral suasion juga. Gitu kan. Apa artinya ini kebijakan ini? Gitu. Kita itu bukan hanya membangun perusahaan-perusahaan, tapi kita membangun perekonomian. Nah karena itu ya harus ikut dong pada kebijakan pemerintah. Kalau perekonomian domestik ini tidak benar, tidak bagus, tidak berkembang, yang hancur ya perusahaan juga gitu kan. Jadi ini kan perlu kita komunikasikan dengan baik kepada dunia usaha. Dan saya yakin dengan pemahaman yang sama pentingnya DHI ini masuk dalam sistem perekonomian, dunia usaha akan menyambut itu dengan baik. Ya betul, reward dan punishment itu perlu ada supaya ada insentif dan juga pengaturan gitu kan, tapi yang utama itu adalah pemahaman yang benar mengenai pentingnya devisa ekspor itu masuk dalam sistem perekonomian bagi pembangunan nasional dan juga masa depan dan sustainability daripada perusahaan-perusahaan ekspor itu sendiri. Begitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah disampaikan, begitu poin-poin penting bahwa memang ini menjadi satu hal yang
ditunggu-tunggu juga dalam artian nanti semoga outputnya juga bisa memberikan dampak positif ya dari perekonomian, kemudian bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, cadangan devisa dan juga kembali lagi kepada industri dan tentunya bisa mendorong lagi perekonomian nasional di tahun 2025 ini. Baik, Pak Tungko terima kasih banyak atas update yang sudah disampaikan. Pak Rizal terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sama-sama Pak Tung. Ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.